Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zara dengan NIM 24650099. Saya dari kelas B ingin mempresentasikan tugas saya mengenai menge-review kembali mikrokontroler terkait komponen elektronika. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah, yang dioperasikan dengan cara mengkontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot-robot pelayan pada sistem digital seperti perangkat. Arduino umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 33 volt dan 5 V standar dengan maksimal sekitar 6 V agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Pertama, resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan arus maksimum yang boleh dilewatkan dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Berikut ini menghitung nilai hambatan resistor. Lalu masuk di kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor yaitu kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dengan dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektronik, kapasitor elko, dan kapasitor Miller dan keramik. Ini merupakan kapasitor elko dengan kaki positif dan negatif, Miller keramik, serta MKM. Lalu masuk di dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Berikut ini simbol dioda dan contoh dioda penyarah. Lalu masuk di LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED juga produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED juga dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED juga berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Ini merupakan simbol LED. Lalu masuk di LED matrix. Dot matrix atau matrix LED merupakan kumpulan titik cahaya yang disusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat di gambar berikut. Ini merupakan contoh dari LED matrix.
Pada dasarnya LED matriks adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Ini merupakan rangkaian LED penyusun LED matriks. Lalu masuk di relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi, selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switching. Untuk arus besar 5A dalam hal ini penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC di transistor hanya switch DC, sehingga kekurangannya relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Ini merupakan gambar bentuk relay. Ini merupakan simbol relay. Masuk di transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Ini merupakan berbagai transistor NPN dan PNP. Rangkaian standar transistor dengan input tegangan pin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat petunjuk. Ini merupakan rangkaiannya. Lalu masuk di slide berikutnya, LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 M dan dalam keadaan terang sebesar 1 M, 1K atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkatkan, artinya resistansi bahan telah mengalami penurunan. LDR juga digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR, akan tetapi karena responsnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR, Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC, mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan ini hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah pada alarm pencuri. Ini merupakan simbol LDR dan ini merupakan bentuk dari LDR. Lalu masuk di fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis line follower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila di mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada alir mengalir berbasis ke emitor. Maka akan terjadi fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan spektrum cahaya dan respon manusia. Lalu penggunaan fototransistor infrared pada robot line follower. Masuk di 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen katoda dan 7 segmen common anoda. 7 segmen common katode yaitu
Pada 7 segmen jenis common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Lalu masuk di 7 segmen common anode. Pada 7 segmen ke jenis common anode anoda, yaitu kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang berhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif, dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Ini merupakan 7 segmen, ini merupakan tipe katoda, ini merupakan tipe anoda. Lalu masuk di motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator bagian yang diam, dan rotor bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital mikrokontroler, namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus listrik, harus menggunakan rangkaian penguat driver dari motor ke mikrokontroler, sedangkan motor DC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari mikrokontroler adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Merupakan motor DC, simbol motor DC, bentuk motor DC, dan ini merupakan motor AC. Lalu masuk di buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam satu keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Ini merupakan gambar buzzer. Lalu masuk di alat ukur multitester. Alat bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulisnya akan disarankan minimal Sanwa CX506A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9V, arahkan penunjuk saklar ke DCV 12V sehingga bacaan 9V akan dapat terlihat di jarum penunjuk dengan akurat. Ini merupakan multitester analog Sanwa CX506A. Demikian itu saja review materi saya terkait mikrokontroler. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.